Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di tengah perbukitan yang hijau dan udara segar yang menyelimuti desa, terhamparlah Desa Sukaindah, sebuah tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa yang terletak di kaki gunung ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Pagi hari di desa ini selalu dimulai dengan sinar matahari yang lembut menembus kabut, sementara burung-burung berkicau riang di pepohonan yang rindang. Di sepanjang jalan setapak, rumah-rumah berdinding kayu yang sederhana dan halaman yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni menambah pesona keindahan alamnya. Namun, di balik pemandangan yang memukau ini, ada sebuah kenyataan yang tersembunyi, suatu hal yang bahkan tak banyak orang tahu. Desa Sukaindah, meskipun damai dan indah, memiliki kekuatan yang lebih besar yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Keindahan desa ini tak hanya terlihat pada alamnya, tetapi juga pada warganya yang sangat taat beragama. Setiap pagi, suara azan berkumandang dengan merdu, menandakan bahwa waktu sholat sudah tiba. Warga Desa Sukaindah adalah orang-orang yang sangat menghormati tradisi agama mereka, menjalani kehidupan dengan kesederhanaan dan penuh rasa syukur. Mereka menjaga adat istiadat yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, memperkokoh ikatan persaudaraan dan ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan. Namun, di suatu malam yang tak terduga, keindahan yang tampak sempurna ini mulai goyah. Sebuah kejadian misterius yang akan mengubah hidup mereka selamanya mulai terungkap, melibatkan seorang pemilik warung sederhana, seorang pengemis tua, dan sebuah ritual gelap yang tak terduga. Keheningan desa yang biasa terjaga kini terguncang oleh hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ini adalah kisah yang dimulai dengan keindahan, tetapi berakhir dengan kegelapan yang lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Namun, di balik pemandangan yang memukau ini, ada sebuah kenyataan yang tersembunyi, suatu hal yang bahkan tak banyak orang tahu. Desa Sukaindah, meskipun damai dan indah, memiliki kekuatan yang lebih besar yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Keindahan desa ini tak hanya terlihat pada alamnya, tetapi juga pada warganya yang sangat taat beragama. Setiap pagi, suara azan berkumandang dengan merdu, menandakan bahwa waktu sholat sudah tiba. Warga Desa Sukaindah adalah orang-orang yang sangat menghormati tradisi agama mereka, menjalani kehidupan dengan kesederhanaan dan penuh rasa syukur. Mereka menjaga adat istiadat yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, memperkokoh ikatan persaudaraan dan ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan. Namun, di suatu malam yang tak terduga, keindahan yang tampak sempurna ini mulai goyah. Sebuah kejadian misterius yang akan mengubah hidup mereka selamanya mulai terungkap, melibatkan seorang pemilik warung sederhana, seorang pengemis tua, dan sebuah ritual gelap yang tak terduga. Keheningan desa yang biasa terjaga kini terguncang oleh hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ini adalah kisah yang dimulai dengan keindahan, tetapi berakhir dengan kegelapan yang lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Malam itu, suasana di sebuah desa kecil di kaki gunung Slamet, Jawa Tengah, lengang. Udara dingin menyelinap di udara gang sempit. Gelandangan berusaha bertahan hidup dengan sisa makanan yang mereka temui. Di salah satu warung, Pak Dwi, seorang pemilik warung kecil, membagikan bungkusan makanan kepada para pengemis yang datang.
Beberapa dari mereka menundukkan kepala, berterima kasih berkali-kali sebelum pergi mencari tempat untuk menyantapnya. Di pojokan, seorang pengemis tua bernama Kang Surya menerima bungkusan makanannya dengan tangan gemetar. Tubuhnya kurus kering, tulangnya menonjol dari balik kulit yang kendur. Usianya mungkin sudah lebih dari 70 tahun, tetapi dia masih bertahan hidup dengan mengais sisa makanan dari tempat sampah. Malam itu ia sangat bersyukur bisa mendapatkan makanan nasi putih hangat, sepotong ayam goreng, sayur lodeh yang masih mengepulkan uap, serta segelas teh manis dalam botol plastik. Makanan itu terlihat begitu sempurna. Tanpa ragu, Kang Surya menyuapkan sesuap nasi ke mulutnya, lalu sesuap lagi. Rasa lapar yang menjerat perutnya perlahan menghilang. Namun, ketika suapan ketiga masuk ke mulutnya, tiba-tiba tubuhnya menegang. Mata tuanya melotot, lehernya tersentak seperti ada sesuatu yang menyangkut di tenggorokannya. Tangannya bergetar. Dia mulai terbatuk, berusaha mengeluarkan sesuatu dari tenggorokannya, tetapi sia-sia. Nafasnya semakin terengah-engah, lalu melambat hingga akhirnya berhenti. Dia terjatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, menatap ke langit malam. Dengan tidak sadar, suara azan berkumandang dari kejauhan, menandakan waktu subuh tiba. Tubuh Kang Surya tergeletak di sana, dingin dan kaku. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di udara ketika seorang pemulung bernama Budi menemukan tubuh Kang Surya. Dia sedang mengumpulkan botol plastik dan kardus bekas di sekitar gang sempit itu. Langkahnya terhenti ketika melihat seonggok tubuh tergeletak di sudut tembok, tepat di samping tumpukan kardus bekas. Matanya menatap kosong, mulutnya setengah terbuka dengan sisa nasi masih terselip di sela giginya. Budi menelan ludah, merasa ada sesuatu yang terasa salah. Biasanya, proses pembusukan mayat memakan waktu beberapa jam setelah kematian. Tapi ini aneh, gumamnya. Biasanya, mayat yang sudah beberapa jam tergeletak akan memiliki bau busuk dan dikerumuni lalat. Namun tubuh Mang Surya tidak mengeluarkan bau busuk dan tidak ada lalat yang hinggap. Saat ia mencoba memeriksa lebih dekat, ia menyadari tubuh itu terasa aneh, seperti ada yang tidak beres. Budi memutuskan untuk menghubungi polisi. Tak lama kemudian, Raffi dan Ari, dua petugas kepolisian, tiba di tempat kejadian. Setelah memeriksa tubuh Mang Surya, mereka terkejut. Daging tubuh korban menghitam, tidak seperti daging manusia yang biasanya berwarna merah atau keunguan karena darah mengendap. Ini hitam pekat seperti kayu yang terbakar. Bahkan, ketika mereka mencoba mengangkatnya, potongan daging tersebut hancur menjadi serbuk hitam. Mereka menyadari bahwa ini bukan kematian biasa. Ini lebih dari sekedar pembusukan, kata Ari dengan suara bergetar. Ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Pak Dwi, yang masih merasa aneh dengan kejadian malam itu, merasa ada sesuatu yang tidak beres di warungnya. Beberapa pengemis lain yang juga menerima sahur gratis dari warungnya mulai merasakan hal-hal aneh. Mereka merasa mual dan pusing setelah makan, dan beberapa bahkan mengeluh tentang mimpi buruk yang mereka alami setelah menerima makanan dari Pak Dwi. Mereka melihat sosok tinggi dan kurus dengan mata merah membara. Sosok itu selalu menanyakan hal yang sama. Sudah makan? Jika mereka menjawab sudah, mereka akan merasakan sesuatu bergerak di perut mereka, seperti tangan tak kasat mata yang meremas isi perut mereka. Pak Dwi sendiri merasa ada sesuatu yang aneh di dapurnya. Kadang, dia mendengar suara-suara aneh dari dalam gentong besar yang tersembunyi di sudut dapur. Suara perut yang melilit, suara tulang-tulang yang berderak, dan suara seseorang yang menangis dalam kesakitan. Makanan yang dia buat juga terasa lebih enak, tetapi ada rasa yang berbeda lebih gurih,
namun juga lebih aneh. Suatu malam, Budi kembali mendatangi warung Pak Dwi. Di sana, dia melihat Pak Dwi sedang membuka tutup gentong besar itu. Bau busuk yang aneh keluar dari dalam gentong. Tiba-tiba, Pak Dwi terdiam. Ada sesuatu yang bergerak di dalam gentong itu, dan suara mengerikan terdengar dari dalamnya. Budi merasa ketakutan dan segera pergi. Namun, suatu malam saat hujan deras, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pak Dwi mulai berubah. Setiap malam Jumat setelah melakukan ritual tertentu, makanan yang dia sajikan di warung terasa berbeda. Ada rasa yang sangat enak, namun juga sangat aneh. Pak Dwi merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikannya, sesuatu yang membuatnya melakukan hal-hal mengerikan demi makanan yang lebih lezat dan kekayaan yang datang begitu cepat. Raffi dan Ari yang sudah menyelidiki lebih lanjut akhirnya menemukan sebuah bangunan kecil di belakang rumah Pak Dwi. Bangunan itu terlihat seperti gudang tua dengan ukiran aneh di depannya. Di dalam gudang itu, mereka menemukan sebuah gentong besar dengan sesuatu yang bergerak di dalamnya, daging manusia yang masih hidup, menggeliat seperti bernapas. Mereka terkejut dan melihat Pak Dwi di sana, ketakutan. Pak Dwi berbisik, "Aku telah memberinya tumbal, jangan ambil aku." Namun, ketika mereka mendekat, makhluk mengerikan itu muncul sebuah sosok hitam legam dengan rahang yang lebih besar dari manusia biasa. Makhluk itu tertawa kecil dan daging yang ada di gentong itu meneteskan cairan hitam ke lantai. Ari dan Raffi merasa tubuh mereka menggigil, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa saling pandang, mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Budi yang sering datang ke warung Pak Dwi merasa ada yang tidak beres dengan atmosfer di sana. Ia mulai memperhatikan bahwa beberapa pelanggan yang datang untuk membeli makanan, terutama para pengemis dan tunawisma, tampaknya lebih sering datang setelah malam Jumat. Beberapa dari mereka yang menerima makanan dari Pak Dwi malah merasa mual atau bahkan pingsan sesaat setelah makan. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Tak jarang mereka terlihat gelisah atau mengalami mimpi buruk setelah berkunjung ke warung itu. Suatu malam, Budi tak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh rasa ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di warung Pak Dwi. Ia merasa harus mencari tahu lebih banyak. Dengan langkah hati-hati, Budi mengunjungi warung Pak Dwi lebih larut dari biasanya, berharap dapat menemukan sesuatu yang menjelaskan semua kejadian aneh tersebut. Setibanya di sana, ia melihat Pak Dwi sedang berbicara dengan seseorang di dalam dapur. Budi mencoba mendekat, menyelinap melalui jendela yang sedikit terbuka. Dari dalam, ia bisa mendengar suara Pak Dwi yang gemetar. "Aku sudah memberinya tumbal, Dwi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tak bisa berhenti." Budi mendengar Pak Dwi berbicara seperti itu kepada seseorang yang tak tampak, dan kemudian ada suara dari dalam gentong besar yang bergetar. Suara itu seperti suara sesuatu yang bergerak di dalamnya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam gentong tersebut. Budi mencoba mendekat, menyelinap melalui jendela yang sedikit terbuka. Dari dalam, ia bisa mendengar suara Pak Dwi yang gemetar. "Aku sudah memberinya tumbal, Dwi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tak bisa berhenti." Budi mendengar Pak Dwi berbicara seperti itu kepada seseorang yang tak tampak, dan kemudian ada suara dari dalam gentong besar yang bergetar. Suara itu seperti suara sesuatu yang bergerak di dalamnya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam gentong tersebut. Budi terkejut dan mundur dengan cepat. Ia tak tahu apa yang baru saja ia dengar. Rasanya ada sesuatu yang sangat tidak wajar. Dia mulai berpikir untuk segera memberitahukan polisi tentang apa yang ia temui. Tetapi ada rasa takut yang menggerogoti dirinya.
Budi merasa bahwa apa yang sedang terjadi lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Tidak lama kemudian, polisi datang ke tempat kejadian. Raffi dan Ari kembali, kali ini dengan lebih banyak anggota polisi yang siap untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka mendekati warung Pak Dwi dan Raffi memberi perintah untuk memeriksa segala sesuatunya secara rinci. Semua barang yang ada di dapur dan sekitar warung diperiksa. Mereka bahkan membuka gentong besar yang selama ini Pak Dwi sembunyikan. Ketika tutup gentong itu dibuka, bau busuk yang sangat tajam langsung tercium, bercampur dengan bau belerang yang kuat. Di dalamnya terdapat potongan-potongan daging manusia yang menggeliat. Daging itu bukanlah daging manusia biasa, dia tampak seperti terbakar, menghitam, dan bergerak. Raffi dan Ari terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Mereka segera menghubungi forensik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Makanan yang selama ini disajikan oleh Pak Dwi ternyata mengandung sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang bisa membuat orang menjadi terikat dengan kekuatan yang tidak terlihat. Semua ini menjadi semakin jelas bagi mereka bahwa Pak Dwi telah terlibat dalam sesuatu yang sangat mengerikan. Sementara itu, di luar warung, warga mulai berkumpul. Mereka mendengar kabar bahwa polisi sedang menginvestigasi warung Pak Dwi, dan banyak dari mereka yang merasa cemas dan khawatir. Beberapa dari mereka yang telah lama membeli makanan dari warung itu merasa ada yang salah. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka juga telah memakan sesuatu yang tidak seharusnya mereka makan. Raffi dan Ari bekerja cepat untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menangkap Pak Dwi dan memecahkan misteri ini. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kejahatan biasa. Ritual yang dilakukan Pak Dwi, makanan yang ia sajikan, dan makhluk mengerikan yang terhubung dengan gentong itu, semuanya membentuk sebuah teka-teki yang sangat gelap. Polisi memutuskan untuk membawa Pak Dwi ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Namun, ketika mereka sampai di rumah Pak Dwi, mereka tidak menemukan dirinya di sana. Seluruh rumah tampak kosong, dan segala sesuatu yang ada di sana tampak telah ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Seolah-olah Pak Dwi sudah tahu bahwa waktunya telah habis. Mereka menemukan catatan yang berisi kata-kata aneh, seperti mantra yang sepertinya berkaitan dengan ritual yang ia lakukan. Raffi dan Ari semakin terdesak. Mereka tahu mereka harus menemukan Pak Dwi dan menghentikan segala ritual jahat yang sedang berlangsung sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Mereka mulai menyusuri seluruh kota Tegal, mencari petunjuk-petunjuk yang bisa membantu mereka menemukan jejak Pak Dwi. Malam itu mereka kembali ke tempat kejadian warung Pak Dwi untuk mencari petunjuk tambahan. Di sana mereka menemukan sebuah pintu rahasia di bawah lantai yang mengarah ke ruang bawah tanah yang gelap. Pintu itu terkunci, tetapi setelah beberapa usaha, mereka berhasil membukanya. Ruangan itu penuh dengan benda-benda aneh dan simbol-simbol yang tidak mereka mengerti. Di dalam ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah altar yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar itu terdapat sebuah buku tua yang tampaknya berisi petunjuk untuk melakukan ritual lebih lanjut. Raffi dan Ari merasa ngeri, tetapi mereka tahu mereka harus mengungkapkan semua ini. Pak Dwi akhirnya ditemukan di sebuah tempat yang terpencil di pinggiran kota. Dia terlihat sangat berbeda, wajahnya pucat dan matanya kosong, seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia mengaku bahwa semua ini dimulai ketika ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia bertemu dengan seseorang yang memberinya tawaran untuk melakukan ritual dengan cara yang tidak biasa. Pak Dwi akhirnya ditangkap dan polisi berhasil menghentikan ritual gelap yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Selama beberapa minggu setelah kejadian itu, warga Tegal mulai merasa tenang, meskipun banyak yang masih tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Warung Pak Dwi kini menjadi tempat yang sepi, dan kota ini perlahan kembali ke kehidupan normal. Namun, ada satu hal yang masih menghantui pikiran Raffi dan Ari. Apakah semua ini benar-benar berakhir? Mereka tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa kekuatan gelap yang telah mempengaruhi Pak Dwi sudah sepenuhnya hilang. Keberadaan ritual-ritual seperti itu masih menjadi misteri, dan mereka merasa bahwa suatu hari nanti mungkin akan ada cerita lain yang lebih mengerikan dari ini yang akan terungkap. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.